Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 1969101009. Saya dari kelas 6B PGSD. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 8 berjudul daerah tempat tinggal aku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran ke-6. Nah, di sini muatan pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan SBIDP. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, di sini Ibu akan mengabsen kehadiran siswa. Yang pertama, Harudi, Susi, Tari, Chelsea, Tika. Nah, baiklah, semua sudah hadir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran tentang Bahasa Indonesia dan Seni Budaya Keterampilan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya nih sama adik-adik semua. Nah, ada yang paham tidak tentang apa sih tentang cerita fiksi, cerita non fiksi? Nah, ya, cerita fiksi di sini sedikit Ibu jelaskan dulu. Nah, cerita fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau faktanya. Nah, fiksi bisa diekspektasikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan perannya. Nah, ada yang tahu tidak apa sih contoh dari cerita fiksi itu? Ya, benar, cerita fiksi termasuk Sang Kuryang itu termasuk cerita fiksi. Cerita Danau Toba juga termasuk cerita fiksi. Cerita Legenda Rawang Pening juga termasuk cerita fiksi. Nah, di sini yang memiliki cerita fiksi ada 3. Di situ menceritakan legenda suatu masalah yang memang benar-benar yang bersifat sejarah dalam bentuk dongeng yang berkaitan dengan cerita-cerita fiksi lainnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cerita tentang non-fiksi. Nah, cerita non-fiksi ini memiliki klasifikasi untuk setiap karya informatif yang perannya dengan tekad baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dan peristiwa, orang, atau informasi yang disajikan. Nah, ada yang tahu tidak contoh dari cerita non-fiksi ini apa saja? Ya, benar, jurnal itu termasuk cerita non-fiksi karena di sini tidak menceritakan tentang kepribadian orang. Nah, di sini ya ini yang jurnal tadi itu kan menginformasikan apa sih tentang ini ya gitu, tentang jurnal yang dijelaskan oleh itu. Nah, terus opini juga termasuk dari cerita non fiksi. Nah, di dalam cerita pastinya ada sifat yang memiliki sifat protagonis, terus antagonis. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak apa sih dari arti protagonis sama antagonis? Ya, benar.
ya protagonis memiliki sifat yang sangat baik. Nah, kalau antagonis yang memiliki sifat, nah dari kedua cerita dari cerita non fiksi sama cerita fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya buku fiksi ini bersifat realitas atau apa yang dimuat mutun terjadi, sedangkan buku non fiksi bersifat aktualitas atau yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dari bahwasannya nih cerita non fiksi nih cerita yang benar-benar tidak ada gitu, semua tuh rekayasa gitu. Nah, sedangkan cerita fiksi dia menceritakan yang memang benar-benar nyata. Makanya di dongeng itu banyak buku-buku yang menceritakan tentang kehidupan zaman-zaman dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu gerakan tari. Nah, gerakan tari ini merupakan unsur utama dalam tarian yang dilakukan seorang penari yang mengikuti aluran musik secara berirama dan teratur sesuai dengan tempo nada atau pengiring musik dalam tarian tersebut. Nah, kalau contohnya semisal kita nih nari nih sedang nari, apabila kita narinya sangat tidak mengikuti tempo, pasti gerakan tarinya sangat hancur dan sangat tidak bagus. Nah, di sini kita belajar tarian, misalnya dalam waktu seminggu kita sudah sangat hafal gerakan tarian, di mana nada ini harus begini gerakannya, nada ini harus begini gerakannya. Nah, dari cerita tarian di sini siapa adik-adik yang pernah nari? Nah, ya pasti memiliki gerak-gerakan yang sangat bagus dan mengikuti nada-nada yang ada di musik. Tidak mungkin dong misalnya dia tarian Melayu terus ditarikannya model gerakan tarian gerakan tari DJ misalnya, kan nggak nyambung nih. Seharusnya kan gerakan tarian Melayu ini kan seharusnya yang sangat lentur dan sangat bagus gitu. Sementara gerakan yang dipakai untuk musik-musik jazz pasti memiliki gerak-gerakan yang sangat kuat gitu. Nah, dari pembelajaran tersebut adakah adik-adik yang ingin bertanya? Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya di sini kita melakukan gerak refleksi agar kita bisa rileks gitu dalam habis sesudah pembelajaran, agar tidak tegang gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja. Sebelum ditutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai, Ibu akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.